Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan olehnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Saya Abdul Aziz Sutadi dari kelas YT4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya pada dua buku, yaitu Sejarah Rekonstruksi Al-Quran dan The Story of Quran Text. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah kajian tarikh Al-Quran yang diampu oleh Bapak Muhammad Yahya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab-bab sebelumnya kita bermaksud hendak membiasakan sikap kaum muslimin terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena penghargaannya mungkin mereka kurang mampu menikmati kekuasaan melainkan setelah membandingkan dengan kitab Injil. Pembahasan secara mendasar mengenai metode pendidikan umat Islam dirasa perlu sebuah ilmu unik dan tak ada yang menyaingi hingga hari ini, serta amat penting dalam pemeliharaan Al-Quran dan Sunnah berlandaskan iman sesuai dengan kehendak Allah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Karena Al-Quran secara tegas menyebut adanya kerusakan kitab-kitab itu dari dalam, maka komunitas muslim merasakan betapa pentingnya memagari Al-Quran dari segala pengaruh yang meragukan. Sebelum Islam muncul, tak ada sumber yang mencatat akan adanya buku bahasa Arab di semenanjung Arabia. Sebenarnya Al-Quran merupakan buku berbahasa Arab di mana Iqra, yang artinya bacalah, merupakan pembuka kata yang diwahyukan. Sejarah juga mencatat saat Rasulullah sampai di Madinah, beliau segera memenuhi keperluan ini, mengatur persekolahan dan minta setiap yang berilmu walau masih minim agar menyampaikan kepada yang lainnya. 60 penulis wahyu yang bekerja di bawah pengawasan Nabi Muhammad SAW dijadikan upeti dalam memerangi kejahatan. Pada dasawarsa keempat kalender Islam, ungkapan-ungkapan yang belum sempurna dirasa penting karena munculnya fitnah yang melanda pada saat itu, yaitu pemberontakan terhadap Khalifah Utsman yang terbunuh pada tahun 35 Hijriah. Ungkapan itu sebagai langkah awal sikap kehati-hatian para ilmuwan yang mulai sadar dan tetap ingin menyelidiki setiap sumber informasi. Ibnu Sirin misalnya mengatakan, para ilmuwan yang pada awalnya tidak mempersoalkan isnad, tetapi pada saat fitnah mulai meluas mereka menuntut, sebutkan nama orang-orang kalian yang tidak lain ada pembawa riwayat hadis pada mereka. Bagi yang termasuk ahlus sunnah, hadis mereka akan diterima. Sedangkan golong tukang mengada-ngada, hadis mereka dicampakkan ke pinggiran. Menjelang abad pertama, kebiasaan ini mulai terjadi pemekaran yang akhirnya menjadi cabang ilmu tersendiri. Kemestian mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah memberi arti bahwa sejak beberapa abad perkataan ilm hanya diterapkan pada kajian bidang keagamaan, dan dalam masa yang penuh ghairah, mempelajari ilmu hadis telah melahirkan tradisi. Pemekaran sistem isnad pada masa permulaan abad Islam begitu menggiurkan. Anggaplah bahwa pada generasi pertama, seorang sahabat saja yang secara pribadi mendengar pernyataan Rasulullah. Pada generasi kedua, kemungkinan terdapat 2 atau 3 dan bahkan mungkin 10 orang murid-murid pertama dalam mengalihkan kejadian. Sehingga apabila sampai pada generasi kelima, yaitu periode pada penyusunan kitab-kitab hadis klasik, kita mungkin dapat menyingkap 30 atau 40 orang meriwayatkan berita yang sama melalui saluran yang berlainan melintasi ke seluruh dunia Islam, dengan sedikit di antara mereka yang meriwayatkan berita itu melalui lebih dari satu sumber.
Banyak metode yang diakui sebagai cara yang benar dalam memperoleh hadis. Masing-masing cara ini memiliki derajat tersendiri. Sebagian memerlukan hubungan yang lebih jauh dari yang lain. Di antaranya ada, yang pertama itu ada sama, yaitu seorang guru membaca di depan muridnya yang mencakup berbagai macam seperti lisan, bacaan, tanya jawab, dan diktean. Kemudian yang kedua ada ard, seorang murid membaca teks di depan guru. Yang ketiga ada munawalah, itu menyerahkan teks pada seseorang, termasuk memberi izin menyampaikan isi riwayat tanpa melalui cara bacaan. 4. Kitabah, guru mengirim hadis berbentuk tulisan pada ilmuwan lain. Kemudian kelima ada wasiyah. Wasiyah itu mengamanahkan seseorang dengan buku hadis. Kemudian ada ijazah. Ijazah meriwayatkan sebuah hadis berbentuk buku yang diberikan kepada ilmuwan dengan izin khusus untuk membacakan teks. Kemudian iklam, beritahu seseorang mengenai buku tertentu dan isi kandungannya. Kemudian ke-8 ada wijadah, menemukan naskah tempat membacanya di depan pengarang atau mendapat izin untuk meriwayatkannya. Kembali kepada guru yang diakui. Penelitian riwayat hidup dilakukan guna menyikap akhlak pribadi seseorang. Legitimasi yang dibangun melalui sistem ijazah bacaan dan lainnya disatukan untuk membuat dinding penghalang terhadap upaya pemalsuan buku-buku tentang sunnah. Kemudian muncul pertanyaan, kapan suatu tulisan itu dapat diterima sebagai bagian dari Al-Quran? Hamad bin Salamah meriwayatkan bahwa Mushaf bin Ubay memuat 2 surah lebih yang disebut Al-Hafad dan Al-Khalaq. Berita ini betul-betul palsu karena terdapat catatan besar ketika riwayat ini ditelusuri. Selain itu, kita juga mesti ingat bahwa catatan yang dibuat dalam buku tidak menjadi bagian dari buku itu sendiri. Tetapi katakanlah sekadar untuk adu alasan dan berdebat, kita menerima bahwa beberapa alinea lebih tertulis dalam Mushaf Ubay. Adakah alinea langsung dan otomatis meningkat sama kedudukannya dengan Al-Quran? Tentu saja tidak. Mushaf Utsmani terselesaikan dan disebarkan melalui para guru yang mengajarkannya setelah mendapat wewenang sesuai dan jadi ketentuan dalam menetapkan apakah sesuatu teks itu Al-Quran, bukan sekedar coret-coretan tidak beraturan dari manuskrip ilegal. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.